Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, kita sudah berada di tahun 2022, di mana di tahun ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tepatnya di bulan Oktober selesai masa jabatannya nih, Kang Epul. Ya, persis 5 tahun ya. Persis 5 tahun, ya kan? Nah, ketika kita bicara soal berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta tahun ini, bulan Oktober, itu akan ditunjuk PLT, pelaksana tugas, yang menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, ketika kita bicara soal itu, ini jadi menarik ini, Kang Epul. Ada opini yang disampaikan oleh Chris Komari. Dia adalah aktivis demokrasi yang tinggal di Amerika Serikat. Karena dinilainya bahwa ketika masa jabatan Gubernur DKI Jakarta selesai tahun ini dan ditunjuk oleh Presiden, pelaksana tugas itu inkonstitusional. Dan rakyat berhak menolak itu. Kepala daerah yang menjabat berhak menolak itu. Ngeri. Nah, ini kan banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul gitu kan. Ketika kita bicara kemarin sampai sekarang masih terus ya bergulir polemik penundaan pemilu. Kemudian ada hal ini, belum lagi ketika bicara soal nanti pilkada serentak, masa jabatan selesai ditunjuk ya kan, seperti DKI Jakarta ini. Kang Epul, bagaimana opininya melihat kondisi ini, Kang Epul? Ya, kalau Pegadaian itu motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Gitu ya, Kang ya, dulu ya. Iya, iya. Kalau ini menyelesaikan masalah melahirkan banyak masalah. Ngeri kali nih, ini kan sebetulnya bukan hanya Jakarta, tapi ada puluhan atau mungkin ratusan pemimpin daerah yang selesai sebelum 2024 dan saat itu juga harus selesai, kemudian dilanjutkan oleh PLT yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi persoalannya, negara kita menganut demokrasi yang sudah disepakati sesuai konstitusinya bahwa pemimpin daerah dipilih oleh rakyat. Betul. Nah, sedangkan misalkan nanti PLT Gubernur Jakarta untuk 2 tahun berikutnya itu bukan dipilih oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh Presiden. Nah, katanya itu yang bermasalah. Itu inkonstitusional. Kebayang saja kalau kemudian misalkan Pak Anies Baswedan dan para pemimpin lain mengambil 271 mengambil opsi untuk menentang itu, mengajukan judicial review misalkan ke MK. Ini bukan persoalan siapa yang menang, tapi pengelolaan negara seperti yang carut-marut begini. Ada ternyata muncul masalah di titik sebelah sini, tidak lama kemudian muncul masalah di titik di sini, masalah muncul lagi di sini. Ini mulanya dari mana sih? Gitu. Kalau netizen yang banyak komentar di video saya itu selalu jawabnya gini, itu bermula dari kardus digembok dan pengumuman di tengah malam. Iya. Nah, tapi begini, maksudnya kan bahwa sebuah kebijakan ketika itu tidak dianalisa dengan begitu mendalam, secara komprehensif dari seluruh aspek, maka saya kira hasilnya seperti ini. Ada celah-celah hukum yang akan menjadi sasaran tembak dari musuh politiknya. Tapi ketika bicara soal ini ada celah hukum ya yang bisa dilakukan oleh tadi 271 kepala daerah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah cukup berani kepala daerah? Menarik ini Kak pertanyaannya. Bahwa hari ini kita melihat beberapa tokoh politik yang kita tahu begitu erat dengan Pak Jokowi sekarang mulai merenggang. Ini seperti kebiasaan dari perpolitikan di negeri ini saat 2 tahun lagi menjelang pemilu. Jadi kubu partai penguasa ini sudah mulai mengamankan sekoci-sekocinya dan dia akan bersiap kembali untuk membangun brand yang baru untuk pemilihan yang berikutnya. Jadi saya melihat memang indikasinya cukup kuat kalau koalisi pemerintahan hari ini sudah mulai retak. Kalau Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh yang mengaku sahabat-sahabatnya. Nah, bahkan kemarin kan kita bahas ya ini siapa menjebak siapa dengan penundaan pemilu. Kita sebagai rakyat saya kira tidak perlu terlalu mendalam cari tahu ini siapa biang keladinya, karena itu selalu muncul dalam setiap persoalan. Di setiap akhir pembahasan sosok-sosok yang itu juga selalu muncul. Jadi
yang pasti adalah penjelasan yang paling harus dimunculkan terhadap persoalan ini adalah bahwa sebuah kebijakan yang itu sebetulnya tidak melibatkan seluruh stakeholder yang terkait itu akan membawa dampak yang bermasalah dan terkatung-katung. Nah, contohnya yang ini gitu. Iya. Kan ini juga jadi pertanyaan, misalkan ini disampaikan tanggal berapa, Kang? Berita di 6 Maret kalau nggak salah ya. Ini teh 3 Januari. 3 Januari tahun ini kan? Iya. Kenapa itu tidak dimunculkan misalkan saat di awal-awal rancangan kebijakan mau dikeluarkan? Nah, ini kan bisa jadi amunisi-amunisi yang disimpan oleh berbagai kubu yang akan dikeluarkan pada saat yang tepat, dan sekarang dianggap sebagai saat yang tepat karena koalisi partai penguasa mulai retak. Bukannya justru partai yang sekarang ini ada semakin erat, Kang Epul, dengan meluncurkan wacana penundaan pemilu? Gini, Kang, kan yang memunculkan Golkar, PKB dan PAN. Sedangkan partai koalisi itu ada Nasdem, ada PDIP, bahkan yang mayoritasnya PDIP. Gitu. Orang katanya Erlangga Hartarto ingin melakukan pertemuan dengan para pimpinan parpol gitu. Apakah ini upaya untuk ya kita dengar juga begitu kemarinnya ada pertemuan antara Erlangga, kemudian dari LBP juga sama. Dan saya kira kita tidak perlu menunggu-nunggu ini apa yang akan terjadi, apakah mereka akan berbalik arah menjadi menjegal penundaan pemilu atau bahkan sebaliknya. Karena opini publik di sini hari ini sedang kuat-kuatnya, Kang. Saya kira mereka tidak akan berani mengambil tindakan yang itu berseberangan dengan opini publik hari ini. Karena ketika akan berani menentang opini publik, yang dikhawatirkan adalah Pak Jokowi bukannya berhasil menunda Pilpres, tapi justru dipercepat Pilpres atau dilengserkan. Kan ini tidak kita inginkan. Kejatuhan seorang pemimpin pada saat periodenya belum selesai itu bukan sebuah contoh yang baik. Tapi kalau kegaduhan ini berkali-kali muncul sumbernya dari istana misalkan gitu ya, kan rakyat mau apa lagi kalau tidak turun ke jalan dan kemudian menentang itu gitu. Ataukah memang ini sengaja dibuat semacam skenario sehingga akan muncul berbagai polemik, fokusnya kebagi gitu. Tidak pada persoalan utama misalkan soal penundaan pemilu. Ya, kalau bicara skenario tentu akan bisa muncul sekian belas atau bahkan sekian puluh skenario. Dan kita akan pusing sendiri. Mendingan kita sebagai rakyat, kita wait and see sebentar. Kita lihat akan ada sesuatu yang cukup menggemparkan saya kira dalam 1-2 bulan ke depan. Apakah itu menguatkan kehendak rakyat dalam artian bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berbalik arah, mulai mengikuti isi hati pikiran rakyat, ataukah malah sebaliknya? Karena ini penentuannya ada di bulan-bulan ini saya kira. Mudah-mudahan sih bulan Mei nanti kita mendapatkan hasil yang bukan eskalasi politik yang semakin meningkat, bukan mahasiswa, buruh, dan rakyat turun ke jalan, tapi minyak goreng yang kemudian menjadi banyak lagi, kemudian ada revisi pemindahan ibu kota negara kalau memang dananya tidak ada. Kemarin kita bahas, kita usulkan pindah saja ke Majalengka. Ternyata banyak yang setuju tuh, Pak. Gitu ya. Iya. Ya, ini memang polemiknya akan muncul terus-menerus ketika pemerintah tidak tegas. Kuncinya itu. Tidak tegas dan harus jujur harusnya ya. Harus jujur. Nah kan ada kejadian lucu tuh kemarin pas Pak Jokowi memberikan motivasi kepada para siswa yang sedang ujian. Saya juga dapat itunya ini. Jadi Pak Jokowi itu memberikan semangat lah ya, betul, motivasi untuk anak-anak siswa SD yang hari ini menjalani ujian sekolah berstandar nasional, dan siswa SMP yang mengikuti ujian nasional. Saya sampaikan selamat. Ujian ini akan menempa kalian menjadi tangguh, kuat, siap untuk bersaing di masa depan. Pesan saya satu, yaitu kejujuran. Nah, ya mungkin ini pesannya udah lama ya. Kemarin. Kemarin. Ujian itu kan baru pekan-pekan ini juga. Dan yang luar biasa, seperti biasa, itu respon dari para netizen yang memberikan cermin kepada Pak Jokowi. Barangkali kejujuran memang harus ditunjukkan dulu dari pimpinan tertinggi untuk kemudian bisa diikuti bahkan oleh siswa SMP dan SMA. Siswa SMP dan SMA akan sulit berlaku jujur kalau para petinggi di negeri ini justru menunjukkan sikap-sikap yang tidak jujur. Harapannya sih tentu itu sebuah motivasi bagus yang Pak Jokowi berikan kepada pelajar. Yang kami tunggu hari ini adalah bukti nyata.
kesamaan ucap antara janji yang dulu banyak disampaikan dengan realita hari ini. Saya sih tidak ingin bicara bahwa sudah terjadi kebohongan terus-menerus ya. Saya tidak ingin berbicara seperti itu, tapi saya ingin berbicara, ayo segera buktikan saja. Ini 1-2 bulan ini, buktikan seluruh janji-janji yang pernah diucapkan di kemarin-kemarin. Ya, karena orang sekarang lebih banyak mendengar melalui mata, bukan mendengar melalui telinga. Artinya disaksikan dulu gitu kan. Betul tidak, sesuai enggak? Atau sekedar jargoni. Ya. Iso ngajar orang ngelakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama, dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu, karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.